Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Emma Gusarif. Semoga kabar kalian para sobat pembelajar, para peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita masih tentang menerapkan berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional merupakan sebuah langkah menganalisis permasalahan yang nanti kita diharapkan mampu memberikan langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur, secara sistematis, sehingga akan lebih mudah dipahami dan lebih memberikan solusi yang lebih baik, solusi yang inovatif, sehingga masalah yang kita hadapi terselesaikan dengan baik. Dalam konsep berpikir komputasional di sini dapat kita padukan dengan menggunakan 4 teknik pendekatan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan pendekatan ini diharapkan nantinya kita mampu memberikan langkah-langkah penyelesaian masalah dan solusi yang baik. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang menerapkan berpikir komputasional. Kembali pada materi tentang menerapkan berpikir komputasional. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwa menerapkan berpikir komputasional di sini adalah sebagai salah satu usaha kita untuk mampu bisa berpikir secara komputasi, artinya mampu menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur, secara sistematis, sehingga nantinya kita mampu memberikan penyelesaian masalah dengan tepat, sehingga memberikan solusi yang kita harapkan. Tema di sini adalah pengenalan pola, yaitu memberikan bentuk, artinya mencari bentuk atau pola yang sama. Kita mencari bentuk atau pola yang sama yang nantinya bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang baru. Menggambar pola fraktal artinya mencari bentuk yang sama yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang baru nantinya. Dalam menggambar pola fraktal di sini meliputi dari proses pengulangan, dimensi, iterasi, dan pecahan. Kita ketahui dimensi artinya sebuah pola atau sebuah bentuk yang memiliki dimensi, memiliki ukuran. Bisa ukuran panjang, lebar, tinggi, dan luas. Iterasi maksudnya adalah sebuah pola yang bisa dikaji kembali, bisa diulang kembali. Apabila kita menyelesaikan suatu masalah, kemudian kita melihat masalah tersebut perlu kita kaji kembali, maka bisa dikaji kembali, bisa diulang kembali. Pecahan diartikan membagi, menyederhanakan masalah yang kita hadapi. Artinya dalam operator aritmatika di sini berarti ada 2 pembilang yang disederhanakan dengan menghasilkan nilai yang benar. Dalam suatu masalah kita menyederhanakan masalah yang kita hadapi dengan membagi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk kita menyelesaikan masalahnya. Fraktal merupakan benda yang mempunyai bentuk geometri, ya artinya fraktal artinya suatu pola, suatu bentuk yang sama yang memiliki geometri, artinya memiliki dimensi, memiliki ukuran, ya, dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang menyerupai benda atau pola aslinya. Artinya bahwa pola di sini bisa kita ambil, bisa kita terapkan dari suatu masalah yang kita temukan dan kita terapkan ke masalah yang lain. Kita mengambil pola yang menurut pemahaman kita bisa kita terapkan untuk masalah yang lain, ya. Kemudian pola fraktal biasanya dapat dibuat dengan skala yang berbeda, menggunakan proses iterasi dan lingkaran. Jadi pola yang kita sudah ambil, pola yang kita ambil dari masalah yang lain untuk kita terapkan di masalah yang baru, lalu pola di sini bisa kita susun kembali, bisa kita perbanyak kembali polanya tanpa menghilangkan pola aslinya, ya. Jadi kita perbanyak polanya dengan menggunakan proses iterasi, pengulangan atau lingkarannya. Di sini adalah contoh dari menggambar pola fraktal, ya. Contoh dari bentuk atau pola yang sama yang bisa diambil polanya dan diterapkan untuk masalah yang baru. Nah, di sini dicontohkan adalah sebuah batik, ya, sebuah kain batik. Ini ada kain batik, ya, seperti ini. Ini kita melihat adalah memiliki pola atau corak yang sama. Pada dasarnya,
batik-batik ini memiliki pola yang satu ya. Asalnya adalah pola yang satu yang kemudian dipecah kembali, dibagi lagi polanya menjadi banyak pola tanpa menghilangkan pola aslinya ya. Kemudian kita masuk pada menggambar pola fraktal ya. Nanti kita akan mencoba menggunakan aplikasi audiovisual yaitu aplikasi Scratch. Nanti kita akan mencoba untuk menggambar pola-pola ini ya, pola segitiga. Di sini terdiri dari sebuah pola segitiga. Kemudian pola yang segitiga ini diperbanyak polanya menjadi pola seperti pada contoh 2 ini, sebuah pola segitiga yang diperbanyak. Kemudian diperbanyak kembali pola segitiganya menjadi seperti contoh pada nomor 3 tanpa menghilangkan pola aslinya yaitu segitiga. Kemudian diperbanyak kembali seperti contoh pada nomor 4. Jadi pola-pola ini yang asalnya ada pola segitiga, pola segitiga diperbanyak dengan menggunakan konsep iterasi, pengulangan. Ya. Jadi polanya diperbanyak dan menggunakan proses iterasi, proses pengulangan. Ini merupakan pola fraktal dengan menggunakan aplikasi Visual Scratch. Kita akan menggambar pola segitiga ini ya, dengan menggunakan aplikasi Scratch yang tampilannya seperti ini. Dan ini adalah source code untuk menggambar pola segitiga. Nanti kita akan coba menggunakan aplikasi Visual Scratch. Di sini source code-nya ya ada terlihat when click, pen up, erase all, go to XX, point to direction, set pen color to, set pen size to, pen color, repeat ya, move, wait. Nanti kita akan coba dengan menggunakan aplikasi Scratch. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Visual Scratch. Di sini kita akan mencoba untuk mempraktekkan membuat pola fraktal seperti yang sudah disampaikan dalam slide sebelumnya, yaitu membuat segitiga. Diharapkan para peserta didik, para sobat belajar yang ingin belajar membuat coding menggunakan aplikasi ini sudah menginstal di perangkatnya, baik yang berbasis Windows maupun Android ya. Di sini saya menginstal aplikasi ini berbasiskan Windows ya. Pertama kali kita mulai dari klik file, kemudian new, artinya kita membuat area baru ya. Kita akan membuat area baru untuk menggambar pola fraktal berbentuk segitiga. Diawali dengan start ya, selalu diawali dengan tanda start. Dalam Scratch ini diawali dengan tanda di menu kode pada submenunya events ini ada tanda when click ya, yang merupakan perintah atau blok dari code ini ya, when click, kemudian dimasukkan ke area coding ini. When click artinya ketika mengklik ya, maka dia akan memproses codingnya. Kemudian kita akan memerlukan sebuah pena untuk menggambar sebuah garis ya. Membutuhkan pena dengan mengklik salah satu fitur dari Scratch, yaitu dengan mengklik tombol di bawah ini. Diklik saja, kemudian ada beberapa fitur extension dari Visual Scratch. Karena kita membutuhkan sebuah pena untuk menggambar, maka kita mengklik extension ini, diklik. Akan tampil beberapa blok-blok perintah dari pena ya, dari pen. Kita akan mulai untuk masukkan blok perintah dari pennya, yaitu pen up ya, pen up. Ini tujuannya untuk mempersiapkan sebuah pena untuk menggambar. Pen up, kemudian erase all. Erase all tujuannya untuk membersihkan layar. Setelah proses ini dijalankan, erase all. Setelah itu kita akan menempatkan sprite ini pada suatu tempat, pada suatu titik sudut ya. Jadi kita memberikan blok perintah dari motion ya. Dari motion yang memiliki subblok, submenu perintah, kita menempatkannya mencari go to exit. Kita tarik, masukkan ke area codingnya.
ya, go to XY. Jadi menempatkan spread ini pada sudut X dan Y. Dan saya akan meletakkan spread ini pada sudut min X dan min Y. Ya, saya berikan angka di sini untuk penempatan sudutnya. Saya tentukan min 120. Angka ini disesuaikan dengan kebutuhan keinginan dari para sobat pembelajar. Ini dipersilakan angkanya disesuaikan saja untuk menempatkan spread atau kucing di sini. Kemudian min X-nya ya, jadi min X yaitu 120 dan min Y-nya adalah min 75. Ya. Selanjutnya kita arahkan spreadnya akan berjalan ke arah 90 derajat. Berarti masukkan blok perintah point direction ya. Ya, point direction. Oke, dengan angka diklik saja. Ini merupakan arah dari sudut dari spread ya pada saat dia berjalan ya. Ini bisa diklik, tinggal menentukan arah spreadnya ya, arah kucingnya akan berjalan ke arah mana. Ya, saya tentukan 90, angka 90 derajat. Setelah itu memasukkan blok perintah pena lagi. Saya akan memberikan warna ya, warna pada penanya. Artinya pada saat membuat garis berwarna ya. Jadi saya akan memberikan blok perintahnya set pen color to ya, set pen color to. Saya beri warna. Ini silakan warnanya bebas. Saya akan beri warna merah, jadi pada saat dijalankan akan beri garis warna merah. Set pen color to. Kemudian ukuran dari penanya, ukuran ketebalan dari penanya. Berarti masuk ke ini set pen size, ukuran dari penanya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Semakin tinggi angkanya berarti semakin tebal garis penanya ya. Oke, saya tentukan angka 2. Setelah itu pen down ya, set pen down ya. Tujuannya untuk menempatkan pena pen down. Oke, setelah itu kita arahkan spread di sini untuk berjalan ya, untuk berjalan ke arah tadi ke arah 90 derajat ya. Berarti dia harus ada suatu perintah namanya untuk melangkah ya, move ya, move ya. Ini ada di ada di sini, ada di motion, move, klik saja. Oke, move arti berjalan ya. Oke, saya beri gerakannya sebanyak 270. Ini juga bisa disesuaikan, semakin kecil berarti semakin pendek spread ini melangkah, semakin tinggi semakin besar nilainya, berarti semakin jauh spread ini melangkah ya. Kemudian setelah melangkah dia akan berputar ya, akan berputar ke arah kiri ya. Dia akan berputar karena tujuan saya setelah dia berjalan dia akan berputar ya ke arah kiri, maka memberikan 10 left ya, berputar ke kiri ya. Berapa derajat? Di sini saya tentukan berputar 120. Ini pun juga disesuaikan ya. Jadi pada saat spread ini berjalan, dia akan berputar, dia akan lurus sebanyak 270, ini berputar ke arah 120 derajat ya. Apakah sudah bisa kita jalankan spread ini? Kita coba dengan klik tombol start, go atau stop ya. Oke, satu baris sudah kita buat. Ini merupakan pola ya, pola garis yang sudah kita buat, di mana yang tadi sebelumnya adalah spread ini berada di titik sudut ini, kemudian dia berjalan sejauh 270 derajat dan berputar ke arah kiri ya, sebesar 120 derajat. Oke. Berarti kita membutuhkan untuk bentuk sudut segitiga, segitiga kita membutuhkan 3 garis ya. 1, 2, 3. Berarti kita mengambil pola garis ini ya. Mengambil pola garis ini untuk membuat garis kedua dan garis ketiga. Decodingnya bisa kita copy saja, kita blok ya, kita duplikat. Oke. Kita klik kanan, duplikat. Kita masukkan codingnya ya, berurutan. Jadi ada 3 garis ya di sini ya. Garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga ya.
ada tiga blok yang sama. Kita mulai jalankan, berarti ya ini ada 3 garis yang terbentuk ya, 1, 2, dan 3 ya. Oke, ini baris ke-1, garis kedua, garis ketiga. Nah, ada 3 blok yang sama ini bisa kita buat satu blok saja ya, bisa kita sederhanakan blok perintahnya dengan cara memberikan blok perintah pengulangan ya, yaitu masuk pada menu pada blok perintah kontrol ya, yang ada pada menu utamanya code ya. Kita cari repeat ya, repeat berarti pengulangan ya, mengulang, iterasi ya. Oke, yang 2 garis ini kita keluarkan, kita masukkan repeat ya. Oke, jadi pengulangan berapa kali nih? 1, 2, 3, berarti 3 kali pengulangan. Oke, saya berikan angka 3 kali pengulangan. Oke, berarti nanti spread ini akan berputar sebanyak 3 kali ya, 1, 2, dan 3. Berarti ini ada satu garis, dia akan berputar sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Baik, kita akan coba. Start. 1 ya, oke, cepat sekali ya. Cepat sekali, jadi tidak ada tanda jeda ya. Untuk memberikan tanda jeda biar terlihat garis yang berjalan, kita berikan blok perintah wait ya, menunggu ya. Kita letakkan di sini ya. Wait bisa berapa detik? Saya berikan mungkin 2 detik. Jadi setiap garis ini seperti membuat garis akan ada tanda jeda, tanda berhenti ya. Kita akan coba start. 1, 2, 3 ya. Kita sudah membentuk sebuah segitiga, pola fraktal segitiga ya. Dengan mengambil pola yang sama yaitu dalam satu garis ini, yang kemudian diambil polanya untuk membentuk garis kedua dan garis ketiga. Ya, ini bisa kita hilangkan. Ya. Ini merupakan source code dari pola fraktal segitiga. Demikianlah pembahasan menerapkan berpikir komputasional. Semoga pembahasan materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana supaya kita dapat menerapkan berpikir komputasional. Silakan apabila ada poin-poin materi yang ditanyakan, kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan terus berprestasi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.